Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fakinna fid din wa 'allimna ta'wil. Warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal waftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan ngaji, dan kita masih melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i yang wafat tahun 852 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan kita mulai pertemuan sebelumnya sudah mulai memasuki bab yang baru, namun belum kita baca hadisnya, yaitu tentang pembahasan apa? Riba. Dan kemarin sudah kita gambar tentang masalah skema atau peta konsep riba jual beli. Dan kemarin kita sudah singgung bahwasanya riba itu ada dua. Riba yang pertama itu riba qard atau riba utang piutang, yang mana riba utang piutang ini adalah ketika seorang menghutang uang dengan jumlah tertentu, kemudian dia kembalikan melebihi dari nilai hutang yang dia utang. Ya, kalau bahasa Jawa itu biasanya diarani apa? Nganakno duit. Ya, utang 100.000, kesepakatan nanti bayarnya 120.000. Nah, ini riba, utang piutang. Ya. Atau mungkin nggak disebutkan, namun nggak disebutkan bahwanya nanti balik noni langsung 20.000, tapi kalau misalkan ada tambahan, kalau telat kena denda. Ya, ini juga sama. Kenapa? Berarti balik noni gak podo, tidak sama dengan nilai yang dia berhutang. Ya. Makanya kalau misalkan hutang kemudian kok ada di dalam akadnya itu, kalau ya telat 1 bulan misalkan dendanya sekian persen, meskipun dalam catatannya bahwanya hutang 100 balik 100, tapi kok ada tambahan, tapi kalau telat maka nambahi berapa persen. Ini sama riba. Ya, sama-sama riba qard namanya, riba utang piutang. Yang kedua adalah riba jual beli. Dan riba jual beli ini hanya berlaku untuk barang-barang yang masuk kategori ribawiyat. Apa saja? Yaitu makanan atau emas, perak, dan mata uang. Nah, sekarang kita mulai masuk baca hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, silakan dibaca. Tentang riba. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba, orang yang memakan riba, wa mukilahu, yang memberi gitu. Yang memakan, yang memberi riba. Yang memberi riba, wa katibahu, yang menulisnya, wa syahidaihi, dan dua saksi. Apa mukilahu Yang memberi. Iya, memberi. Iya, benar. Iya, memberi. Wa katibahu, dan yang menulis riba itu, wa syahidaihi, dan yang menulisnya, wa qala, dan berkata, hum sawaun, mereka semua sama. Rawahu Muslim, Sahih Muslim, lil Bukhari, nahwu semisalnya min hadits Abi Juhaifah, dari hadis Abu Juhaifah. Baik. Maka di sini beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi, Allahumma amin. Babur riba, bab riba. Hadis yang pertama di bab ini atau hadis 709. Qala an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah SAW melaknat. Ya, melaknat maksudnya secara bahasa adalah menjauhkan dari rahmatnya Allah. Jadi Nabi
sudah menetapkan wong-wong sing kate tak sebut iki adoh teko rahmati pangeran. Maka kalau kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka logika terbaliknya berarti kita lebih dekat kepada murkanya Allah. Ya. Kan nggak mungkin orang dekat dengan rahmatnya Allah dan dekat dengan murkanya Allah di waktu yang sama, kan nggak mungkin. Kalau orang dekat dengan rahmatnya Allah pasti jauh dari murka Allah. Kalau orang dekat dengan murkanya Allah pasti jauh dari rahmatnya Allah. Ya, maka ini konsekuensi logisnya. Maka ketika Nabi menyampaikan atau Nabi melaknat, maksudnya adalah Nabi menetapkan orang-orang yang akan saya sebut maka mereka adalah jauh dari rahmat Allah. Berarti apa? Nek wong uripe adoh teko rahmati Allah, otomatis dia semakin dekat ke murkanya Allah. Siapa saja yang disebut Nabi? Yang pertama, akilar riba, pemakan riba. Pemakan riba yaitu adalah orang yang mengambil riba. Kalau misalkan kasusnya adalah riba utang piutang, misalkan apa? Saya ngutangi, berarti saya memakan riba. Misalkan saya ngutangi 100 ribu, kemudian saya ngambil untung 20 ribu. Orang yang hutang harus kembalikan 120, maka 20 ribu ini riba, dan riba saya ambil. Nah, saya disebut pemakan riba. Maka yang pertama dilaknat oleh Rasulullah, pemakan riba. Apakah cukup cuma pemakannya? Enggak. Nabi melanjutkan, wa mukilahu, dan yang memberikan riba. Jadi bukan cuma yang ambil, tapi yang memberi. Jadi kalau misalkan saya memberikan hutang kepada Pak A misalkan, maka Pak A ini yang memberikan 20 ribu lebihan tadi sebagai riba, dia juga ikut terlaknat. Yang ketiga, wakatibahu, dan penulisnya. Ya, kalau misalkan hari ini ya mungkin apa, notaris misalkan, notaris akad riba, maka dia juga kena laknat. Ya, dia juga kena. Dia cuma menulis saja, tapi yang ditulis ini adalah akad ribawi. Ya. Dan yang keempat, wasyahidaihi, dan saksinya. Iki gak melok-melok, mek dadi saksi tok. Wis seksenono ya. Arep wong iki utang nang aku misalkan. Ngomong iya wis kena laknat. Cuma nyekseni, nggak ikut padahal, nggak ikut transaksi. Dalam artian kan nggak ikut, dia kan bukan mengutang atau mengambil utang, pemberi utang atau mengambil, enggak. Dia cuma menyaksikan, ya. Atau misalkan dalam akad misalkan, ya, melok tanda tangan dari saksi ini misalkan, ya sudah kena laknat. Maka semua yang ada dalam proses transaksi riba, mau yang memberi atau yang mengambil atau yang mencatat atau yang menjadi saksi, semuanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Waqala, dan Nabi mengatakan apa? Hum sawa, kabeh podo. Kabeh apa? Podo, semuanya sama. Apa yang sama? Dosanya sama, laknatnya sama. Ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Walil Bukhari, hadis riwayat Bukhari, nahwuhu, yang semisal hadis ini min hadisi Abi Juhaifah, dari hadisnya Abu Juhaifah. Maka hadis ini memberikan kita beberapa pelajaran. Ya. Memberikan kita pelajaran. Ya, pelajaran hadis. Yang pertama, ya, para ulama sepakat riba hukumnya haram. Para ulama sepakat riba hukumnya apa? Haram. Ya. Dan gak ada seorang ulama pun yang mengatakan riba kok halal, mustahil, gak mungkin, gak ada. Semua sepakat riba hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya. Dan ini diambil dari hadis ini. La'ana Rasulullah, Allah melaknat. Nek laknat gak mungkin makruh. Makruh sampai dilaknat, gak mungkin makruh. Apa? Haram, sudah jelas haram. Ya. Dan dalam Al-Quran lebih jelas lagi Allah menyampaikan wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara jelas ayatnya jelas harrama riba. Maka riba secara umum hukumnya apa? Hukumnya haram. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya, ini secara umum ya, secara umum. Tapi ada tambahan catatan. Namun untuk beberapa kasus, ya, untuk beberapa kasus
yang sifatnya ijtihad kontemporer, ijtihad sekarang ya. Namun untuk beberapa kasus yang sifatnya ijtihad, sifatnya apa? Ijtihad. Ijtihad kekinian, kontemporer. Ya, ijtihad kontemporer. Ya. Maka hukumnya adalah khilaf. Maka hukumnya adalah khilaf. Ya. Jadi secara umum hukum riba haram secara umum. Baik riba utang piutang atau riba apa? Atau riba jual beli. Atau riba jual beli. Tapi untuk beberapa kasus yang sifatnya dia ijtihad, saya kasih contoh misalkan. Kemarin kita sudah gambarkan riba jual beli ya. Orang kalau beli emas pakai uang, maka nggak dipersyaratkan nilai timbangannya sama, takarannya sama, nilainya enggak. Tapi dipersyaratkan dua hal, takobut dengan hulul. Apa itu? Yaitu serah terima harus di tempat dan tidak boleh ada syarat penundaan. Jadi kudu cash, terus barang ambil duit kudu dikekno ketika akad. Maka dari sini tidak boleh yang namanya jual beli emas tapi kok secara online. Kenapa? Karena jual beli emas secara online, kita sudah transfer uang, uangnya dipegang atau sudah dimiliki oleh si pemilik emas, tapi emasnya belum nyampe ke kita. Iya kan? Kemarin saya jelaskan itu. Cuma sebagian ulama berijtihad. Bagaimana kalau emasnya ini bentuknya? Kalau zaman dulu emasnya itu berbentuk apa? Uang. Kan zaman duit kan duit emas kan, dinar sampai dirham itu kan emas. Nah sekarang sudah nggak ada uang emas. Masing-masing meskipun meskipun beberapa negara mata uangnya dinar loh ya, tapi jeneng tok dinar, tapi duit kertas pancet, bukan duit emas. Ya maka sekarang nggak ada koin dinar. Bagaimana kalau emas ini sekarang jadinya bentuk barang, bukan lagi alat tukar? Maka di sini akhirnya ulama khilaf. Ulama apa? Khilaf. Dalam artian sebagian kecil, saya katakan sebagian kecil. Dan ini ijtihad dari para ulama. Ya, ijtihad dari para ulama. Ya, termasuk sebagian dari atau apa yang disampaikan oleh Dewan Syariah Nasional ya di Fatwa MUI itu. Ya, mereka membolehkan jual beli emas. Yang penting apa? Emasnya itu bentuknya barang, misalkan perhiasan gitu. Bukan bentuknya alat tukar, bentuknya dinar uang enggak. Tapi bentuknya adalah barang. Sebagian mereka berjita. Ya, maka kita katakan ya hukumnya di sini ya sifatnya ijtihad. Ya. Tapi jumhur ulama tetap berpendapat ini haram, hal semacam itu apa? Haram. Ya, makanya saya katakan tadi sedikit dari ulama yang membolehkan. Tapi ini pendapat yang lemah. Ya. Pendapat yang lemah. Fa'ala kulli hal, faedah di sini bahwasanya hukum riba secara umum adalah apa? Haram, dan ini sesuai kesepakatan para ulama. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini, ya, keharaman riba tidak hanya berlaku, ya, keharaman riba tidak hanya berlaku bagi orang yang melakukan transaksi saja. Ya. Keharaman riba tidak berlaku hanya pada orang yang melakukan transaksi saja. Tapi juga berlaku bagi saksinya atau saksi transaksi itu. Dan juga pencatatnya. Ya, notulen atau mungkin notaris ya, dalam akad riba. Ya, jadi apa? Keharaman riba tidak hanya berlaku pada apa? Pada orang yang bertransaksi saja, tapi juga berlaku pada siapa? Yang menjadi saksi ataupun yang menulis. Baik. Ini pelajaran yang kedua. Baik.
Kemudian hadis yang kedua. Hadis selanjutnya wa an Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda ar-riba salah satu wasab'una baban, ada 73 pintu. Aisaruha yang paling ringan darinya mislu semisal anyan kihar rajulu ummahu, semisal laki-laki yang mengawini ibunya. Wa inna, dan sungguhnya arbar riba yang paling berat ya Ustaz. Iya. Yang paling berat dari riba irdur rajulil muslimi. Maksudnya ini kok melecehkan kehormatan seorang muslim. Iya. Merenggut kehormatan seorang muslim. Iya. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah mukhtasaran ya apa nih Ustaz? Secara ringkas. Wal hakimu, dan hakim bitamanihi wasahahu, dengan keseluruhan dan kesahihannya. Baik. Hadis berikutnya 710. Hadis yang kedua di bab ini. Qala wa an Abdullah ibni Mas'udin. Dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ar-riba itu salasatun wa sab'un. Ada 73 baban pintu. Aisaruha, yang paling mudah atau yang paling ringan dari pintu-pintu riba itu mislu, itu dosanya mislu seperti anyan kiha, menikahi ar-rajulu, seorang laki-laki, ummahu, ibunya. Jadi seorang anak menikahi ibunya. Dosanya kayak ngono, riba. Ya. Ya, maka ini dari sini ya kita tahu nanti faedahnya. Wa inna arbar riba, dan riba yang paling riba gitu ya. Jadi yang riba yang paling besar. Ya. Irdur rajulil muslim, adalah kehormatan seorang muslim. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ditafsirkan oleh para ulama, ketika seseorang itu dilukai, ya, atau seorang itu diganggu atau yang semisalnya, kemudian dia membalas 2 kali lipat atau lebih dari level gangguan yang diterima, dari level gangguan yang dia terima. Ya. Contoh misalkan, ya, ada seorang yang mungkin mencela dia sekali. Ya, kamu itu gini misalkan. Kan berarti ini mengganggu, menzalimi. Dibales, disantet sampai mati. Maka ini kata Nabi, arba riba iki riba sing klewen gitu. Maksudnya ribanya riba itu. Riba itu kan artinya kan melebihi kan. Kayak mengutang loh, utang 100 dikai 120 kan luwihan kan. Nah, ini juga berlaku kalau masalah apa? Ketika membalas. Kita diperbolehkan membalas orang yang menyakiti kita, mengganggu kita. Tapi dengan nilai atau tingkatan yang setara. Ya, dan lebih bagus nggak balas, selalu lebih bagus. Tapi kalau misalkan mau balas maksimal setara, kalau lebih, maka ini kezaliman yang lain yang kita lakukan. Iya. Tapi ini yang hadis yang wa inna arbar riba irdur rajul muslim, ini nggak masuk fikih muamalah, ini masuk ke tasawuf. Fikih suluk. Jadi ini nggak masuk pembahasan muamalah. Ya, jadi yang masuk pembahasan muamalah tadi, yang riba itu 73 pintu, dan yang paling ringan adalah seperti dosanya orang menikahi ibunya. Ya. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah mukhtasaran secara ringkas. Wal hakim, dan hakim bitamami secara sempurna, wasahahahu, dan hadis ini disahihkan oleh hakim. Baik. Maka hadis ini memberikan pelajaran pada kita. Apa pelajarannya? Ya, pelajarannya adalah bahwasanya riba, ya, bukan hanya haram, tapi dia juga dosa besar. Ya. Jadi riba itu apa? Bukan cuma haram, tapi dia apa? Dosa besar. Ya. Maka kita sebisa mungkin dalam hidup ini berhati-hati.
berhati-hati. Jangan sampai dalam kehidupan ini kita meletakkan diri kita ke dalam riba. Ya. Meskipun itu ada khilaf. Meskipun apa? Ada khilaf. Ya, kayak misalkan yang saya sampaikan tadi masalah beli apa? Beli emas tapi secara online. Sebagian kecil, sangat kecil ya dari para ulama membolehkan hal itu. Sebagian kecil, dan itu fatwanya ada Dewan Syariah Nasional. Cuma jumhur ulama berpendapat ini pancet riba, ya ini riba. Maka kita terlepas dari khilaf tersebut, seorang muslim harus berhati-hati. Makanya kata Nabi Sallam, faman ittaqa syubhat, ya, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh dalam perkara yang masih abu-abu, boleh atau enggak, kemudian wis tak nyemplung ae, maka dia sudah seperti jatuh ke dalam perkara yang haram. Kenapa? Karena dia gambling. Karena dia masih belum tahu hukumnya. Iso aku iki nglakoni sing halal, iso aku iki nglakoni sing haram. Jadi koyok-koyok, separuhnya halal, separuhnya haram. Makanya Nabi mengatakan, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Makanya riba itu karena dia bukan cuma sekedar haram, tapi dia dosa besar. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya berusaha menjauhi riba sejauh-jauhnya, meskipun di situ ada khilaf. Meskipun apa? Ada khilaf. Ya. Kita berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Ya. Kenapa? Karena riba itu pintunya banyak. Bentuk-bentuk riba banyak. Disebutkan oleh Nabi ada 73 pintu riba. Ya. Ada 73 pintu riba. Dan yang paling parah ya tadi, nganakno duit itu wis gak ono khilaf. Nganakno duit gak ono khilaf. Itu sudah paling puncaknya itu, sudah. Orang kok ngutangi tapi syaratnya kok balik 120 ya, gitu. Ya ngutang 100 tapi kembali 100. Sudah ainur riba. Ini riba, sak riba-ribane iki. Makanya sudah nggak ada khilaf. Kok ada yang ngomong misalkan itu gak riba, misalkan itu kita mengambil keuntungan dari jasa yang kita berikan. Enggak, ini riba. Ini jasa nih. Wong iki harusnya kan akad tolong menolong. Jenenge ngutangi wong iki tolong menolong. Ya. Kok malah jual jasa. Yang dijual kan di situ bukan jasa, uangnya. Uang kan bukan jasa. Maka apapun alasannya, maka tetap Allah menyampaikan apa? Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka pelajaran dari hadis ini bahwanya riba itu hukumnya bukan cuma haram tapi dia dosa besar. Maka kita berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Baik. Nah, ini hadis yang berikutnya. Ini nanti kita baca jadi satu. Ya, yang hadis nomor 3, nomor 4, nomor 5. Karena ini masuk dalam kaidah tadi. Mas dengan mas dan seterusnya. Ya, masuk dengan dalam kaidah yang sudah kita bahas kemarin. Jadi ini pembahasannya nanti mungkin agak panjang. Jadi mungkin waktu ini gak cukup aku ono jadwal nang ngene jawab. Iya majirin. Demikian yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa tulis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala alam.